Bab 805. Keahlian meniru. Dalam beberapa hari terakhir, Qin Hui tidak meminta uang, tetapi meminta bahan dan semua jenis persediaan. Keluarga Qin berinvestasi banyak dan hanya menjual dengan diskon 30% dari harga pokok. Kerugian harian keluarga Qin melebihi 3 jutaan. Hanya dalam beberapa hari, keluarga Qin kehilangan hampir 20 juta dan jantung Qin Min berdarah. Meskipun uang itu tidak ada artinya baginya, tapi jika dia kehilangan uang untuk berkontribusi pada produk Xiam Qin Min benar-benar akan muntah darah. Qin Gang gemetar karena marah, dia juga ingin mengambil kesempatan ini untuk membiarkan Qin Hui tampil dengan baik dan menunjukkan wajahnya di depan tuannya untuk meningkatkan statusnya di keluarga Qin. Di mana dia berpikir bahwa hal sesederhana itu justru dilakukan olehnya. Tidak hanya tidak menyeret Xiam ke saluran pembuangan selama beberapa hari, tapi juga banyak barang yang diproduksi untuk Xiam dan bahkan bahan yang digunakan semuanya disediakan oleh keluarga Qin. Tidak heran publisitas Xiam baru-baru ini menjadi lebih meningkat dan kecepatan serta efisiensi pengisian pasokan jadi lebih pesat. Ternyata Xiam sebenarnya menggunakan pabrik mereka secara diam-diam. Qin Min bergegas ke pabrik bersama orang-orangnya. Sebelum memasuki gerbang pabrik, dia mendengar deru mesin yang datang dari pabrik. Apalagi dia baru saja menyetujui mengadakan peralatan baru beberapa juta yang dibelinya. Peralatan itu diangkut dan dipasang dalam waktu tercepat dengan pesawat khusus. Pada saat ini, tenaga kuda sudah penuh, shift 24 jam, dan output harian cukup untuk memasok penjualan di beberapa kota di utara. Masuk. Wajah Qin Min membiru, dan dia bergegas masuk. Dia tiba di pabrik dan melihat kemasan produk, masing-masing dengan merek dagang Xiam terukir di atasnya, dan dia tidak tahu apakah itu asli atau palsu. Dia segera mengambil beberapa tanda anti pemalsuan dan menggaruknya dengan liar melihat tanda laser pada produk itu, dia gemetar. Patriark, jangan khawatir. Mungkin keahlian yang ditiru Qin Hui sekarang telah meningkat. Terlihat nyata, tetapi isinya palsu. Kata Qin Gang cepat. Bawakan saya produknya dan segera uji. Qin Min mengertakkan gigi dan berkata dengan kejam. Ini adalah cara terbaik, jika tidak, dia akan membunuh Qin Gang dan putranya. Segera Qin Gang mengambil produk yang sudah disiapkan dan segera memanggil teknisi untuk menguji produk tersebut. Ketika dia melihat hasil tes, teknisi tersebut berkata dengan acuh tak acuh. Ini memenuhi standar kualitas produksi Xiam, tidak masalah. Tidak masalah. Ini masalah besar. Bibir Qin Min bergetar, dan dia tiba-tiba mengerti bahwa pabriknya sekarang memproduksi produk asli Xiam. Gunakan properti keluarga Qinnya untuk memproduksi barang-barang Xiam. Bahkan yang digunakan adalah semua materi yang disediakan oleh keluarga Qinnya. Dan Xiam tidak membayar apapun dan menggunakan keluarga Qinnya secara gratis. Cari mati. Qin Min membenturkan paket produk di tanah, seperti binatang buas, dengan mata merah. Di mana Qin Hui? Di mana bajingan Qin Hui itu? Dia mengutuk membuat wajah Qin Gang ketakutan dan menjadi pucat. Sebelum Qin Gang bisa menjelaskan, Qin Min berjalan langsung ke kantor direktur pabrik. Apa-apaan ini? Kualitasnya sudah terlalu bagus tapi masih dimarahi. Dia sakit jiwa. Teknisi itu memandang punggung Qin Min dari kejauhan, seolah-olah melihat Neropati. Jangan diam saja, konsentrasilah pada pekerjaan, kita tidak boleh kehilangan reputasi pabrik, kita harus memastikan kualitasnya yang terbaik. Melihat orang-orang di sekitar, teknisi itu berteriak dan kembali sibuk lagi. Qin Min memimpin orang-orang dan bergegas menuju kantor Qin Hui dengan marah. Dia hanya ingin membunuh sekarang. Bab 806. Potong kaki dan tangannya. Keluarga Qin menghabiskan banyak bahan, dan bahkan menghentikan salah satu produksi merek besar pabriknya sendiri untuk memproduksi barang palsu dan menjebak grup Xiam.
Bagaimana dia bisa berpikir bahwa dalam sekejap mata, barang palsu itu hilang, dan pabrik menjadi tempat produksi barang-barang Syam sehingga kecepatan pasokan barang Syam lebih ditingkatkan. Ini seperti memotong dagingnya sendiri untuk memberi makan daging pada Syam. Qin Min hampir gila. Siapa kamu? Ini kantor penting, kamu tidak bisa. Penjaga keamanan Qin Min berhenti di depan pintu, dan dia menamparnya. Apakah kamu buta? Qin Gang memarahi dengan marah. Kamu tidak melihat bahwa Patriark Qin yang datang. Mana dengan bajingan Qin Hui? Dia benar-benar ingin mencekik putranya sampai mati. Qin Hui dalam masalah. Mungkin ayah dan anak, mereka berdua akan diusir dari keluarga Qin dan dihukum berat. Manajer pabrik ada di kantor. Penjaga keamanan menutupi wajahnya dan menggigil. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa Patriark Qin, orang yang begitu besar, akan datang ke pabrik kecil mereka? Bagaimana dia bisa tahu sebelum ditampar? Qin Min tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan berjalan cepat menuju kantor Qin Hui. Qin Gang selangkah lebih cepat darinya. Patriark, yakinlah, saya akan membersihkan Qin Hui dengan ganas dan bertanya dengan jelas apa yang terjadi. Tolong jangan marah. Dia akan bergegas masuk terlebih dahulu dan memukuli Qin Hui dengan kasar. Tidak peduli apa, bahkan jika hanya setengahnya yang tersisa, hidupnya ada di sini. Selama Qin Min bisa menenangkan amarahnya, itu sepadan. Tapi Qin Min mengabaikannya sama sekali, sepertinya tidak mendengar, dan langsung memerintahkan preman di sekitarnya. Potong tangan dan kaki Qin Hui, dan saya akan mempertimbangkan cara membunuhnya. Ya, selusin orang berteriak menanggapi. Wajah Qin Gang tiba-tiba menjadi pucat. Dia ingin menjadi perantara, tapi dia tidak bisa berbicara sekarang. Patriark, jangan khawatir, tunggu giliranmu. Qin Min meliriknya, dan Qin Gang tidak berani berbicara lagi. Bang! Berjalan ke pintu kantor Qin Hui, Qin Min menendang pintu kantor hingga terbuka. Qin Hui. Dia berteriak dengan tegas, anjing, di mana kamu? Keluar sekarang. Dia memberi perintah, dan selusin orang bergegas masuk bersiap untuk mematahkan tangan dan kaki Qin Hui. Tetapi di kantor, orang yang duduk dengan posisi manajer bukanlah Qin Hui. Pada saat ini, Qin Hui sedang duduk di kursi kecil. Dia menulis pengajuan material dengan serius, bersiap untuk mengajukan permintaan bahan baru. Dia segera mengangkat kepalanya ketika mendengar suara keras. Patriark. Melihat Qin Min, wajah Qin Hui langsung pucat dan dia panik menyembunyikan apa yang telah dia tulis di tangannya. Berikan itu. Qin Min berteriak, dan bawahannya menyambarnya dan mengirimkannya ke tangan Qin Min. Dia meliriknya, dan urat biru di dahinya tiba-tiba menjadi keras. Berani meminta uang dan material. Qin Min gila, dan dengan cepat merobek formulir lamaran menjadi berkeping-keping. Dia lalu berteriak, aku ingin kamu mati dan jadi makanan anjing luar dalam. Patahkan tangan dan kakinya. Selusin orang akan segera bergegas. Tapi tiba-tiba, sesosok berdiri di depan Qin Hui, memandangi selusin orang dengan dingin, seperti mesin tanpa emosi. Maaf, manajer pabrik Anda melakukan sesuatu untuk saya sekarang. Jika Anda mematahkan tangan dan kakinya, apa yang dapat dilakukan pabrik untuk saya? Grey Z masih duduk di kursi bos, makan buah, dan melirik ke arah Qin Min. Mengapa Anda datang mengacau? Bab 807. Suka melawan keluarga besar. Qin Min menyipitkan matanya, siapa kamu? Berani menempati properti keluarga Qin? Saya, berani sekali. Keluarga Qin. Grey Z tersenyum. Pabrik ini ternyata adalah milik keluarga Qin Anda. Aku akhirnya bisa menangkapmu dan tahu siapa yang menjebak di belakang Syam. Qin Min mencibir. Memangnya kenapa jika menjebak Syam? Bisakah kamu melawan keluarga Qin? Selama keluarga Long tidak berani maju, Syam bukan hal penting.
Sekarang semua keluarga besar yang memiliki pendapat tentang keluarga Lon akan mulai dengan keluarga Syam. Berapa lama mereka bisa bertahan? Ia hanya menyesal tidak mengulurkan tangan yang lebih kejam dan langsung membunuh keluarga Syam. Sehingga keluarga Syam begitu sombongnya berani menduduki pabriknya dan membantu mereka memproduksi produk. Ini adalah tamparan di wajah keluarga Qin. Patriark Qin ternyata pemarah. Grey Z bertepuk tangan dan berdiri dari kursi. Anda dan saya bisa bekerja sama. Bukankah Anda bekerja sama dengan baik? Kapasitas produksi pabrik Anda sangat bagus dan saya sangat puas. Kamu sedang mencari kematian. Qin Min sangat marah. Grey Z dengan sengaja menstimulasi dan mempermalukannya. Bunuh mereka semua untukku. Dia tidak bisa menahannya lagi. Keluarga Qin tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu. Bahkan keluarga Syam berani menginjaknya. Sungguh, dia adalah keluarga dengan nama keluarga besar, siapapun tidak bisa menggertak. Huh, huh, huh. Selusin orang bergegas menuju Grey Z pada saat yang sama, tetapi Grey Z berdiri di sana bahkan tanpa melihat mereka. Dia menundukkan kepalanya dan mengambil anggur di mangkuk buah dan mulai mengupasnya dengan santai. Bang, Brother Zen bergerak. Kotoran ini tidak butuh Grey Z melakukannya sendiri. Bang, itu adalah sebuah pukulan lagi, menghantam dengan kuat. Dia melemparkan seseorang ke dinding kantor, menyebabkan semua mural yang tergantung di sana jatuh ke lantai. Saudara Zen meninju satu persatu, ganas dan mendominasi, dan lusinan orang itu tidak bisa mendekati Grey Z. Grey Z mengangkat kelopak matanya saat makan anggur, melihat Qin Min, yang wajahnya semakin jelek. Patriark Qin, datang menemui saya, bahkan tidak membawa buah apapun. Di sini, semua buah sudah hampir habis. Kamu terlalu banyak menipu orang. Qin Min berteriak, pergi, berikan padaku. Bunuh mereka untukku. Petik 2. Bang. Begitu suara itu jatuh, sesosok tubuh jatuh di bawah kakinya. Mata sosok itu berputar, mulutnya berbusa, dan dia pingsan. Hanya dalam beberapa tarikan napas, selusin orang yang dibawa Qin Min dihancurkan oleh Brother Zen, berteriak kesakitan, dan atmosfer di seluruh kantor menjadi sangat memilukan. Wajah Qin Min berubah drastis. Dia tidak menyangka orang di depannya begitu kuat. Meskipun selusin orang ini bukan master paling kuat dari keluarga Qin-nya, kekuatan mereka tidaklah lemah. Tetapi mereka dijatuhkan cepat setelah mereka bertemu satu sama lain. Tidak ada kesempatan untuk melawan. Aku memberitahumu, aku adalah patriark dari keluarga Qin. Jika kamu berani melakukan sesuatu dengan keluarga dengan nama keluarga besar, konsekuensinya bukanlah sesuatu yang dapat kamu tanggung. Dia melihat Grey Z yang selangkah demi selangkah ke arahnya. Dia jadi sedikit takut. Pop, Grey Z menamparkan wajahnya, dan jus anggur yang belum dicuci dari tangannya pecah ke wajah Qin Min. Keluarga besar, dia berkata dengan ringan. Saya mengkhususkan diri untuk bermain dengan para patriark keluarga. Kamu, plak, Grey Z menamparkan lagi. Menjebak Syam. Kamu sangat pemberani. Meski kamu adalah Raja Neraka, apakah Anda mengira saya tidak berani membunuhmu?